Hai semua para pejuang-pejuang hebat yang ada di luar sana. Selamat malam minggu untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Podcast Nawa. Oke, malam ini saya memang khusus buat podcast ya di malam minggu ini, dimana saya ingin menemani kalian yang ada di luar sana, yang sedang mungkin meluangkan waktunya khusus di rumah aja, atau yang tidak keluar malam ini, atau yang lagi jomblo atau yang memang gak mau keluar gitu ya, mau di rumah aja. Oke, senang banget ya bisa menemani kalian malam ini. Semoga yang jomblo secepatnya ya menemui pemilik hatinya, asik. Jadi malam ini tepatnya aku ingin ambil tema dari pembicaraan kita ya. Tema yang akan kalian dengerin malam ini, jangan pernah putus pengharapan. Selalulah berharap, ya tepatnya selalulah berharap. Gimana ya, gue mau bilang bahwa dalam hidup ini kita harus punya prinsip, kita harus punya harapan. Karena ketika kita tidak punya harapan lagi, ya kita udah merasa hidup gak ada artinya lagi gitu. Jadi ya, saya ingin menyangkutkan dengan pengalaman pribadi ya, tepatnya. Dulu saya itu adalah orang yang benar-benar bermimpi besar, sampai saat ini juga masih seperti itu, tapi ada perubahan lah sedikit ya kan. Semakin dewasa, cara berpikir kita juga berbeda sama kita yang muda dulu. Misalnya nih, dari SD cita-cita kita jadi apa, semakin kesini semakin dewasa pasti ada perubahan gitu. Jadi gini, dulu tuh aku pemimpi banget ya, banyak hal yang ingin sekali diraih. Terus ketika suatu saat apa yang gue mimpiin itu ya, apa yang gue pengen capai itu gak tercapai. Gak semua hal semulus itu bisa kamu dapatkan. Jadi gue tuh putus asa banget. Udahlah, ngapain lagi mencoba, percuma. Misalnya nih contohnya mau ikut apalah atau perlombaan gitu, udah testing taunya kalah. Padahal kita udah ngerasa bahwa kita tuh bisa, kita ngerasa bahwa kita tuh mahir di bidang itu, gak bisa. Contohnya pasti kan di awal aja udah kalah gitu, pasti ngerasanya aku tuh bisanya apa sih talenta gue, apa sih yang bisa gue lakukan dalam hidup ini, ya kan. Terus gue tuh merasa waktu itu benar-benar ngedown banget, ngerasa bahwa hidup ini gak ada artinya gitu. Dan bahkan udahlah, gue bodoh, gue memberontak sendiri sama diri gue tuh. Gue bodoh, gak berguna, masa gitu aja gak bisa, masa itu aja kalah. Masalahnya ini udah berkali-kali gue coba, gak cuma di bidang itu, di bidang lain gue juga coba, cuma itulah selalu gak berhasil. Ya udah, semakin hari ngedown, tiap hari mikirin itu. Ya sampai akhirnya gue sampai ngedrop sih, sampai demam gitu sih kemarin. Cuma gue berpikir sambil gue tuh netesin air mata, kok gue gini aja ya, kok gue gak kayak yang lain, bisa ngedapatin ini, bisa bikin orang tuanya bangga. Gue gak ada apa-apa, gue cuma minta, bahkan gue kuliah minta aja gitu. Sampai suatu saat gue tuh merasa hidup gue tuh benar-benar gak ada arti, putus asa banget. Tapi sembari gue mikir-mikir, sembari gue nangis, gue sambil berdoa, Tuhan, berikanlah aku sesuatu yang benar-benar bisa membuatku semangat. Ya, berikanlah aku pundak yang kuat dan hati yang tangguh, agar aku bisa ngejalanin kehidupan yang Tuhan berikan saat ini sama gue gitu.
ya udah mulai dari situ udahlah, gak usah lagi ngedown gitu, gak usah lah. Kita harus pikirannya itu harus berubah, kita harus mengubah mindset kita. Ketika kita ngedown, ketika kita gagal dalam melakukan suatu hal, kita harus bersyukur. Iya, bersyukur aja. Kamu gagal hari ini, kamu gak bisa ngelakuin hal itu, berarti ada sesuatu yang kurang dari kamu gitu. Ya kamu harus cari tahu, apa sih penyebab kamu gagal, apa sih penyebab kamu gak bisa ikut audisi itu, gak bisa ngedapetin hadiah itu, gak bisa pintar, gak bisa dapat IPK sekian. Apa sih penyebabnya? Apa gue terlalu banyak main gadget ya? Apa gue terlalu banyak nongkrong ya? Apa gue terlalu males ya? Apa gue terlalu gak peduli akan semua hal ya? Kita harus kembali ke diri kita sendiri, kita harus telaah diri kita, koreksi diri kita gitu. Jadi ketika kegagalan itu terjadi, kita harus mensyukurinya bahwa itu adalah jalan menuju kita sukses. Sebenarnya apa sih kata-kata orang? Kesuksesan adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Aku setuju sih sama perkataan itu, karena ketika kita gagal pasti ada satu hal yang benar-benar enggak ngomongnya ya. Ketika kita tuh gagal, ada satu hal atau sedikit lagi usaha yang harus kita buat biar bisa berhasil gitu. Ya kita harus cari tahu. Jadi dari situ kita belajar lagi dan terus berpengharapan bahwa kita tuh bisa. Gini ya yang paling gue tekanin sekali lagi, jangan pernah lo jatuhin diri lo sendiri, karena orang lain di luar sana belum tentu ada yang ngebangkitin lo. Jadi kalau nggak lo lagi yang ngebangkitin diri lo sendiri, siapa lagi? Nih orang lain udah bilang, kamu bodoh, kamu nggak bisa. Kita ngedown, terus kita bilang sama diri kita lagi, gue bodoh banget, memang nggak ada gunanya. Lah, jadi siapa lagi yang motivasi kita? Ada baiknya kita memotivasi diri kita sendiri. Ada baiknya kita memuji diri kita sendiri. Kalau nggak kita lagi, siapa lagi? Kita harus bilang, saat orang udah berhasil, misalnya nih ada orang yang ini, lo nggak bisa, gue yakin lo nggak bisa, ngapain sih lo coba, udah tahu kemampuannya segitu, masih apa lagi buat ngecoba gitu, padahal gue udah menang loh. Kita harus boleh iri sama orang, tapi iri dalam bentuk sehat, iri sehat, dimana kita iri bukan mau ngejatuhin dia, bukan benci sama dia, tapi kita harus buat dia motivasi kita. Dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh ngejudge diri kita sendiri, kita nggak boleh ngejatuhin diri kita sendiri. Kita harus semangatin diri kita, aku pasti bisa. Oke, hari ini aku gagal, hari ini aku ngedown, hari ini nggak ada yang motivasi aku, hari ini nggak ada yang nemani aku, hari ini orang-orang pergi semua, tapi masih ada aku dan Tuhan aku gitu, Tuhan kalian. Jadi kita tuh harus selalu punya pengharapan dalam hidup ini, karena ketika kita punya mimpi, ketika kita punya harapan akan mencapai mimpi itu, maka kita akan semangat karena kita punya tujuan hidup. Itulah tadi tujuan hidupnya mimpi kita, untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi ketika kita ada tujuan hidup, maka kita akan tetap hidup. Tapi ketika kita sudah ngedown, ketika kita sudah nggak punya mimpi lagi, ketika kita sudah tidak punya harapan lagi, maka kita mati. Walaupun kita hidup, kita serasa kita mati. Ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya itu kita hidup sekarang, tapi ketika kita ngedown, udah ngejudge diri kita, udah ngebodoh-bodohin diri kita, maka
pikiran kita itu terasa mati loh, terasa bahwa kita itu nggak berguna lagi. Jadi serasa tubuh lo kosong, tanpa pikiran, tanpa tujuan. Sakit gak sih? Sakit, ya lo sendiri yang sakit, lo sendiri yang ngerasain. Jadi nih, ini tips dari gue karena gue juga pernah berada di posisi itu ya. Bahkan sampai sekarang juga masih sering ya berada di posisi itu. Bukan berarti gue ngomongin ini, bukan berarti gue udah wow, bukan berarti gue udah benar-benar gak pernah ngedown lagi. Ya bahkan gue sering. Cuma tips dari gue, ketika kita ngedown, kita harus kembali ke mimpi awal. Kita harus kembali ke cara berpikir, mindset kita, cara berpikir kita yang positif. Jangan jadi kita kebalik jadi ke pikiran yang negatif. Kita harus ingat bahwa kita punya mimpi. Misalnya nih, boleh dijadikan kalau memang mimpi kita itu udah benar-benar buat kita hancur gitu. Misalnya nih, lo bisa ingat orang tua lo. Gue punya orang tua, gue harus bisa ngebahagiain orang itu. Orang itu udah tua ya, sebelum mereka nggak ada ya gue setidaknya harus bisa bangun rumah misalnya. Terus kalau enggak, bagi yang udah nggak ada tuh orang tuanya, maaf ya, misalnya gue harus bahagia. Selama gue hidup cuma sekali, ya gue harus bisa bahagia, kebahagiaan diri gue, kebahagiaan orang. Terus nih, hidup cuma sekali, gue harus bisa bermanfaat sama orang lain. Gue harus bisa berdampak buat orang lain, bahwa gue tuh benar-benar ada. Dan ketika gue nanti udah nggak ada, tapi orang-orang merasa bahwa gue tuh masih ada gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin di dunia ini, tergantung kita caranya gimana. Banyak sekali hal yang harus kita ngelakuin, yang harus kita kerjakan. Sebenarnya kita sendiri, kita tuh harus banyak berbaur sama orang. Kita tuh harus banyak belajar sama orang. Jangan pernah merasa bahwa kita itu udah wow, bahwa kita itu udah pintar. Sepintar-pintarnya Allah, masih ada di atas lo yang lebih pintar. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah sombong dengan kepintaran lo, jangan pernah sombong dengan kecantikan lo, jangan pernah sombong atas harta orang tua lo, karena itu bukan harta lo, ya kan? Jadi dalam hidup cuma sekali. Kita harus punya pengharapan, berharap bahwa mimpi kita bakalan bisa kita wujudkan, berharap bahwa kita bakalan bisa orang yang berguna bagi orang lain, bagi nusa, bagi negara kita, bagi bahkan internasional, bisa mengubah dunia, bisa berharap bahwa kita itu akan selalu berjalan di jalan yang positif, bahwa kita bakalan nanti kalau udah tiada, kita bakalan masuk ke surga, kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Kita harus punya harapan itu. Kita harus punya prinsip dalam hidup bahwa hidup itu harus ada mimpi, harus ada tujuan hidup. Dan ketika kita sudah menemukan tujuan hidup kita itu, kita jangan pernah sombong. Sekaya-kayanya kita, seberhasil-berhasilnya kita, masih ada di atas kita. Dan bagi yang susah, sesusah-susahnya kita, seenggak adanya rumah kita, sejelek-jeleknya kita adalah makhluk Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan kita masing-masing. Jadi kita semua gak boleh ngedown, kita semua harus semangat menjalani hidup. Hidup cuma sekali, mari kita membawa perubahan melalui diri kita, membawa dampak yang baik bagi orang lain. Mungkin kita gak selamanya bisa baik, tapi setidaknya kita berusaha menjadi yang terbaik. Karena manusia itu gak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu cuma milik yang maha kuasa yang ada di atas. Jadi kita adalah manusia yang tetap berusaha, tetap berdoa, percaya bahwa yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa. Oke, para pejuang hebat yang di luar sana, sekian kata-kata yang bisa saya berikan ya malam ini.
Maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Oke, selamat malam, selamat menikmati malam minggu buat kalian. Jangan galau ya. Dadah.